Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitrialia dari kelompok 6 kelas Hukum Islam E. Saya Restuinsia Virgin dengan nomor mahasiswa 3021210105. Saya Reza Nika Putra dengan nomor mahasiswa 3021210306. Nama saya Vanessa Marseliana dengan nomor mahasiswa 3021210104. Nama saya Safira Diva Anissa Rangkuti dengan nomor mahasiswa 3021210107. Saya Restuinsia Virgin sebagai pembicara pertama akan menjawab dan menjelaskan tentang pokok permasalahan yang pertama, yaitu jika melihat dari kelima tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq Al-Shatibi, Perda nomor 14 tahun 2003 tentang halwat. Dalam menjawab pokok permasalahan ini terkait dengan tujuan hukum Islam tentang halwat, Kanun nomor 14 tahun 2003 merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukumnya haram dilakukan oleh setiap orang yang berdiam di Aceh, sebagaimana yang dikemukakan pada pasal 3 Konun nomor 14 tahun 2003 tentang halwat. Tujuan larangan halwat adalah untuk melindungi masyarakat sedini mungkin dari perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Halwat menurut Kanun nomor 14 tahun 2003 adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis, yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara halwat adalah perbuatan yang menjerumuskan atau waslah menuju terjadinya perzinahan. Maka halwat merupakan salah satu jarimah perbuatan pidana dan diancam dengan ukubat ta'zir. Dalam perkembangan halwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penghilatan orang lain, tapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain seperti di dalam mobil atau kendaraan lainnya di mana perempuan dan laki-laki bermaksiat tanpa ada ikatan pernikahan. Maka dari itu, kaitan antara tujuan pertama memelihara agama dengan perda tentang halwat ialah agar melindungi kesucian agama Islam yang dianut oleh umat manusia atau umat muslim, serta terjaganya dan kuatnya ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui larangan-larangannya. Beragama berarti menjalankan semua aktivitas kehidupan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menjaga agama itu sendiri. Oleh sebab itu, menjaga agama berarti menjaga dan memelihara akidah Islam dalam diri seseorang. Juga menjaga Islam agar tidak tercabut dari hati kaum muslimin atau menjaga amal soleh yang sedang dilakukan dengan istiqomah. Tujuan hukum Islam yang kedua yaitu kita dapat melihatnya dari segi memelihara keturunan. Tujuan dari memelihara keturunan ialah agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Kaitan antara tujuan kedua memelihara keturunan dengan perda tentang halwat akan dikaitkan juga dengan surat Al-Isra ayat 32 dengan larangan berzina yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam melarang walau hanya mendekati perbuatan zina, dalam rangka untuk menunjukkan sikap kehati-hatian dan tindakan antisipatif yang lebih besar. Karenanya Islam menerapkan hukum untuk mencegah terjadinya zina. Perbuatan mesum sudah masuk ke dalam perbuatan yang mendekati zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui perda ini diharapkan umat Islam dapat menjaga keturunan dalam hidupnya di bawah keridhaan Tuhan di dunia. Materi kedua berkaitan dengan al-ahkam al-khamsah yang disebut juga hukum talqifi, adalah 5 semacam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Istilah al-hakam al-khamsah atau 5 nilai mengacu pada sistem mengklarifikasi semua tindakan atau hubungan manusia sesuai dengan nilai etika mereka dalam rangka untuk memastikan tingkatan kebaikan atau keburukan mereka dalam norma-norma Islam. Di dalam sistem tata norma Islam, ajaran Ahkam al-Khamsah ini meliputi seluruh kehidupan manusia di dalam segala lingkungannya, yakni
kesusilaan pribadi, masyarakat, dan hukum duniawi. Lingkungan hukum duniawi adalah masyarakat yang dibentuk dengan penguasaan sebagai pengelolanya. Ketiga-tiganya merupakan satu rangkaian kesatuan dan bertautan dengan yang lainnya. Dengan demikian, hukum takhlifi ada 5 macam, yaitu termasuk dalam fikih sebagai ketentuan hukum seperti wajib atau ijab, perintah, mandub, anjuran, haram, larangan, makruh, dibenci, atau mubah, boleh-boleh saja. Sebagai berikut: A. Ijab, mewajibkan, adalah kitab yang berisi tuntunan yang mesti dikerjakan atau dilakukan. Hasil dari ijab atau konsekuensinya dinamakan wujud atau kewajiban, dan tuntutan pelaksanaannya atau kerjaan yang dikenai hukum wujub disebut wajib. Ijab sebagai firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Tuntutan untuk memperbuat secara pasti dengan arti harus diperbuat sehingga orang yang memperbuat patut mendapat ganjaran atau tidak dapat sama sekali oleh Allah sama sekali ditinggalkan, sehingga orang yang meninggalkan patut mendapat ancaman Allah. Hukum takhlifi ada dalam bentuk ini disebut ijab. Pengaruh terhadap perbuatan itu disebut wujub, sedangkan perbuatan yang dituntut disebut wajib. Contoh, melakukan sholat. B. Nadab adalah kitab yang berisi tuntutan yang tidak mesti dituruti, atau dengan kata lain, jika tuntutan tidak bersifat mengharuskan atau penetapan bekas atau konsekuensi nadab disebut juga dengan nadab. Sedangkan pekerjaan yang dikenai hukum nadab disebut mandub. Nadab sebagai firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dilaksanakan. Terhadap yang melaksanakan berhak mendapat ganjaran akan kepatuhannya. Tetapi bila tuntutan itu ditinggalkan tidak apa-apa. Oleh karenanya yang meninggalkan tidak patut mendapat ancaman dosa. Tuntutan seperti ini disebut pengaruh. Tuntutan terhadap perbuatan disebut nad juga, sedangkan perbuatan yang dituntut untuk mandub, contoh memberi sumbangan pada panti asuhan. C. Tahrim adalah kitab yang berisi larangan dan mesti ditinggalkan. Apabila hukum takhlifi menuntut untuk meninggalkan perbuatan, jika tuntutan bersifat mengharuskan dan menetapkan, hasil atau bekas dari tahrim disebut hurmah, dan pekerjaan yang dikenai hukum hurmah itu dinamakan muharramun atau haram. Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, dengan arti yang dituntut harus meninggalkan. Bila seseorang meninggalkan berarti ia telah patuh kepada yang melarang, karena ia patut mendapat ganjaran dalam bentuk pahala. Orang yang tidak meninggalkan larangan berarti ia menyalahi tuntutan Allah, karenanya patut mendapat ancaman dosa. Tuntutan dalam bentuk ini disebut tahrim. Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan disebut hurmah, sedangkan perbuatan yang dilarang secara pasti disebut muharram atau haram. Contoh memakan harta anak yatim secara tidak patut. D. Kharohah adalah kitab yang berisi larangan yang tidak mesti dijauhi. Jika tuntutan tidak bersifat mengharuskan dan menetapkan bekas atau konsekuensi karohah disebut karahah, sedangkan pekerjaan yang dikenai dinamakan makruh. Tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti dengan arti mungkin ia tidak meninggalkan larangan itu. Orang yang tidak meninggalkan larangan berarti ia telah mematuhi yang melarang, karena ia patut mendapat ganjaran pahala. Tetapi karena tidak pasti larangannya ini, maka yang tidak meninggalkan larangan ini tidak mungkin disebut menyalahi yang melarang, karena ia tidak berhak mendapat ancaman dosa. Larangan dalam bentuk ini disebut karohah. Pengaruh larangan tidak pasti terhadap perbuatan disebut karohah juga, sedangkan perbuatan yang melarang secara tidak pasti disebut makruh. Contoh, merokok. Kemudian selanjutnya ibahah adalah kitab yang berisi kebolehan memilih antara berbuat atau tidak berbuat, atau hukum takhlifi menurut pemberian pilihan kepada mukhalaf antara pengerjaan atau meninggalkan.
Hasil ibha dinamakan ibha, dan pekerjaan yang dikenai ibha disebut mubah. Titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada tuntutan baik mengerjakan maupun meninggalkan. Ia tidak diperintah bila seorang mengerjakan, ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula diancam atas perbuatan itu. Ia juga tidak dilarang berbuat, karena bila ia melakukan perbuatan itu atau tidak, ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula dapat ancaman. Hukum dalam bentuk ini disebut ibha. Pengaruh tintah ini terhadap perbuatan disebut ibha. Sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak disebut mubah. Contoh, melakukan perbuatan sesudah melakukan tahallul atau ibadah haji. Melakukan perburuan sesudah melakukan tahallul atau ibadah haji. Jika dikaitkan dengan 5 kategori penilaian dari Al-Hakam Al-Khamsah mengklarifikasi hukum Islam Syafi'i, Perda Kanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat atau mesum dikategorikan sebagai ijab atau wajib, yang dimana ijab sendiri merupakan suatu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala yang melakukan karena perbuatan itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut, dan diancam dosa orang meninggalkan karena bertentangan dengan kehendak yang dituntut. Kaitan dengan kategori wajib dengan pada Perda Kanun nomor 14 tahun 2003 ini adalah bahwa perda sendiri merupakan aturan-aturan hukum Islam yang di Nangro Aceh Darussalam yang berlaku untuk menuntut umat Islam agar sesuai dengan tindakan yang dilarang. Maka dari itu, perda tentang khalwat tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Saya, Vanessa Marseliana, sebagai pembicara ketiga akan menjawab dan menjelaskan tentang pokok permasalahan yang ketiga, yaitu apa saja asas hukum Islam yang berkaitan dengan penerapan Perda nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat. Dalam menjawab pokok permasalahan ini, asas hukum Islam sendiri bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, baik bersifat rinci dan umum. Sifat asas hukum ini dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. 3 asas dalam hukum Islam, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Yang pertama, asas keadilan itu merupakan asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Di antaranya surat Syad 38 ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat. Karena mereka melupakan hari penghitungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, ataupun keluarga dekat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga keadilan menjadi asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam. Yang kedua, ada asas kepastian hukum. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan tersebut. Asas ini berdasarkan Al-Quran Surat Al-Isra 17 ayat 15 dan Al-Maidah 5 ayat 95. Yang ketiga ada asas kemanfaatan. Di dalam asas ini termasuk ke dalam asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan antara kemanfaatan baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Dalam menetapkan ancaman hukuman mati bagi seseorang yang telah melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan asas kemanfaatannya penjatuhan hukuman tersebut kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, maka hukuman itulah yang akan dijatuhkan. Namun, bila tidak dijatuhkan hukuman mati karena pembunuhan dimaksud secara tidak sengaja, maka akan diganti dengan denda yang dibayarkan kepada keluarga korban. Asas ini termasuk ke dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 178.
Jika dikaitkan dengan asas hukum Islam yang berkaitan dengan penerapan Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang KUHP, hal ini termasuk ke dalam asas kemanfaatan, karena asas ini menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, dipertimbangkan asas kemanfaatannya baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Kaitan antara asas kemanfaatan dengan perda tentang KUHP tersebut, yang dimana tujuan dari perda tersebut untuk memelihara agama, maka asas kemanfaatan ini bermanfaat untuk memelihara hidup manusia agar tidak terjerumus ke dalam KUHP dan tetap menjaga kesucian dari agama Islam. Di video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai hasil analisis kasus yang telah saya buat sebelumnya dengan bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum Islam. Baik, sebelum saya beranjak kepada penjelasan mengenai hasil analisis kasus yang telah saya buat, izinkan saya untuk memberikan cuplikan mengenai ringkasan kasus yang saya temukan sebelumnya. Dari hasil analisis yang pertama, jika dikaitkan dengan tujuan hukum Islam yang ada berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat atau mesum dan kasus pada berita yang telah saya tunjukkan sebelumnya, merujuk pada tujuan kedua, yaitu memelihara keturunan. Nah, bagaimana sih caranya untuk menjaga ataupun memelihara keturunan? Salah satu cara menjaga keturunan yang diakui dalam Islam ialah pernikahan yang sah, baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di mata masyarakat Muslim. Salah satu hal yang dapat merusak hifdzun nasab itu sendiri ialah ketidaksengajaan memiliki keturunan di luar pernikahan akibat dari perbuatan khalwat dengan kontak fisik langsung seperti yang sering dijelaskan dalam ilmu medis ataupun bisa disebut sebagai zina. Lalu, mengapa sih kasus di atas berhubungan dengan tujuan memelihara keturunan? Nah, dalam kasus tersebut, kedua pria dan wanita dengan inisial AG dan juga AS telah mendatangkan kecurigaan petugas Satpol PP yang sedang bertugas dengan goyangnya sebuah mobil di pinggir jalan. Setelah diperiksa Satpol PP, AG dan AS didapati sedang berada dalam keadaan yang tidak wajar dengan status yang bukan mahramnya dan berakibat melanggar pasal 23 ayat 1 Perda Nomor 6 Tahun 2014. Dengan berbuat zina, apalagi yang bukan dengan mahramnya, dapat berakibat rusaknya keturunan yang sah secara agama Islam dan sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka telah melanggar tujuan hukum Islam sebagai memelihara keturunan. Hasil analisis yang kedua, berkaitan dengan 5 kategori penilaian Al-Ahkam dan Al-Khamsah, klasifikasi hukum Imam Syafi'i, kasus khalwat dikategorikan ke dalam perbuatan khalwat atau mesum yang diharamkan. Khalwat juga merupakan tindak pidana atau jarimah yang dapat dikenakan sanksi atas pelanggarannya. Sebab khalwat berada dalam sekitar larangan zina. Tidak mungkin berbuat zina jika tidak didahului oleh perbuatan khalwat. Jika dilihat dari pasal 23 tentang khalwat tahun 2014 yang dikenakan oleh kedua tersangka, bahwa ukubat dari pelanggaran khalwat ialah setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan ukubat takzir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Lalu, mengapa sih kasus di atas masuk ke dalam kategori penilaian haram? Nah, Quran Surah Al-Isra ayat 32, ayat tersebut mengharamkan dua hal sekaligus, yaitu zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina, termasuk diantaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan khalwat atau dengan yang selain mahram. Nah, dalam kasus yang telah saya tunjukkan sebelumnya, telah disebutkan bahwa AG dan AS yang bukan mahramnya telah melakukan perbuatan zina dan ditemukan dengan keadaan yang tidak wajar di dalam mobil. Oleh karena itu, perbuatan AG dan juga AS telah dikategorikan sebagai perbuatan yang haram dalam hukum Islam. Nah, lalu hasil analisis yang terakhir yaitu yang ketiga. Asas hukum Islam dalam kasus khalwat tersebut berkaitan dengan asas keadilan yang merupakan asas yang paling penting dalam hukum Islam. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dalam Quran Surah Sad ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum dengan baik, berlaku adil tanpa memandang kedudukan, asal-usul, dan juga keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu.
Lalu apa sih hubungan asas tersebut dengan kasus yang telah saya tunjukkan? Jawabannya ialah karena dalam kasus tersebut AG yang teridentifikasi sebagai aparatur sipil negara atau ASN telah ditangkap oleh para Satpol PP yang sedang bertugas saat itu tanpa melihat status dari AG itu sendiri. Para aparatur keamanan tidak segan untuk menangkap AG karena telah melanggar hukum Islam tentang khalwat di daerah Aceh. Dengan begitu, asas keadilan sudah sangat cocok diberikan oleh para petugas Satpol PP saat itu dalam menjalankan tugasnya dan dalam menjaga keberlakuan Perda Aceh nomor 6 tahun 2014 itu sendiri. Gitu. Nah, untuk hasil analisis kasus yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vanessa. Silakan Vanessa. Yang kedua ada kasus Khalwat, mantan pejabat di Aceh Timur. Maraknya pemberitaan tentang kasus dugaan Khalwat yang melibatkan mantan pejabat Kepala Dinas Perikanan Aceh Timur yaitu TS bersama dengan stafnya yaitu RJ. Kasus tersebut berawal pada Oktober 2018 saat TS mendatangi rumah RJ di Kecamatan Parelak, Aceh Timur. Saat itu suami RJ tak ada di rumah, mereka berdua kemudian diduga bercumbu hingga ditangkap oleh warga. Kasus tersebut kemudian bergulir dan mereka dijerat Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. RJ, sang perempuan didakwa dengan ikhtilat, khalwat, berdua dengan pasangan tidak sah, dan zina. Sementara TS hanya dijerat dengan pasal khalwat dan ikhtilat. Kasus tersebut kemudian berproses di Mahkamah Syariah Aceh Timur. Jaksa penuntut dalam dakwaannya mendakwa terdakwa RJ dengan pasal 37 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, serta pasal 25 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014, sedangkan TS didakwa pasal 25 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014. Jika dilihat dari rumusan masalah 1 berkaitan dengan tujuan hukum Islam berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, kasus ini bertujuan untuk memelihara agama. Dengan kata lain, menjaga agama yang berarti menjaga dan memelihara akidah Islam dalam diri seseorang dan juga menjaga agama Islam agar tidak tercabut dari hati kaum muslimin. Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan hendaknya agar bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pertama, kenapa bertujuan memelihara agama dalam kasus tersebut? Karena pada saat terjadinya khalwat, warga sekitar menangkap RJ dan TS saat hendak ingin bercumbu. Dalam hal ini, peran warga sekitar ikut terlibat aktif dalam mengamankan kedua pihak yang berbuat mesum yang dianggap telah menodai gampong. Berdasarkan Konun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat mesum, pada pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan khalwat mesum. Yang kedua, masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang baik secara lisan maupun saat mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat atau mesum. Peran warga sekitar ini dianggap telah memberikan dampak positif bagi terlaksana syariat Islam yang merupakan komponen-komponen akidah sebagai syariat jalan hidup seorang muslim yang baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun berhubungan dengan manusia lain. Lalu yang kedua, jika dilihat dari rumusan masalah 2 berkaitan dengan 5 kategori penilaian dari Al-Ahkam dan Al-Khamsah, klasifikasi hukum Imam Syafi'i, kasus khalwat di atas dikategorikan ke dalam perbuatan khalwat atau mesum yang diharamkan. Islam melarang dengan tegas melakukan zina, sementara khalwat atau mesum merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina. Terlihat pada kasus di atas berawal dari TS yang mendatangi rumah RJ yang bukan muhrimnya saat suami RJ tidak ada di rumah. Kemudian mereka bercumbu. Hal ini merupakan salah satu perbuatan yang mengarah kepada zina. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Konun nomor 14 tentang khalwat, di mana tujuan larangan khalwat adalah untuk melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Untuk menghindari peluang terjadinya zina, warga menangkap keduanya. Kemudian kenapa perbuatan ini dianggap haram? Karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dan perbuatan tersebut dilarang karena berujung kepada dosa.
Kemudian yang ketiga, jika dilihat dari rumusan masalah 3, asas hukum Islam dalam KUHP tersebut berkaitan dengan asas keadilan, yang dimana dalam kasus tersebut TS dicambuk 15 kali karena tidak mengakui perbuatannya, sedangkan RJ dicambuk 100 kali karena mengakui perbuatannya. Demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 5, Tuhan menegaskan agar manusia berlaku adil terhadap saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, meskipun ada tekanan, ancaman, ataupun rayuan dalam bentuk apapun. Karena dalam kasus tersebut TS tidak mengakui perbuatannya dan mendapatkan keringanan dari Mahkamah Agung, maka TS hanya dicambuk 15 kali dan RJ dicambuk 100 kali karena mengakui perbuatannya. Kemudian keduanya menjalani eksekusi cambuk di depan umum bersama terdakwa kasus pelanggaran syariat lainnya. Berita yang saya analisis yang terkait dengan memelihara agama oleh Perda nomor 14 tahun 2003 adalah untuk menjaga kesucian agama dan memelihara agama Islam. Halwat atau zina sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berkaitan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dalam perkembangannya, halwat atau mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dan dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya di mana laki-laki dan perempuan bermaksiat tanpa ikatan pernikahan. Di dalam kasus yang saya analisis di daerah Loksmawe Aceh, terdapat kasus yaitu 2 perempuan dan 3 laki-laki yang berada di dalam satu atap rumah, walaupun mereka tidak melakukan persetubuhan, tetapi mereka sudah tinggal di dalam satu atap rumah tanpa adanya ikatan pernikahan. Untuk menghindari dari amukan massa, kelima remaja itu dan pemuda dan pemilik rumah diboyong ke kantor Satpol PP dan WH Kota Loksmawe. 2. Sesuai yang saya analisis dalam kasus yang berkaitan dengan Perda Aceh nomor 14 tahun 2003, bahwa di dalam kasus ini diharamkan tinggal dalam satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan. Dan juga mereka bermaksiat di antara rumah-rumah warga yang membuat para warga di sana geram karena adanya tindakan tidak senonoh oleh kelima pemuda dan pemudi tersebut. Sesuai yang saya analisis dalam kasus yang berkaitan dengan Perda Aceh nomor 14 tahun 2003 terdapat 2 asas, yaitu asas keadilan. Asas keadilan menegakkan keadilan dalam Islam, yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan bersamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan didukung oleh hadis dari Rasulullah SAW. Menurut pendapat saya, para kelima pemuda dan pemudi ini harus mendapatkan keadilan dengan hukuman yang setimpal dengan yang mereka perbuat, yaitu dihukum cambuk sampai 30 kali. Yang kedua ada asas kemanfaatan. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Menurut saya, asas ini digunakan karena adanya manfaat, yaitu tidak akan lagi terjadi kumpul kebo atau halwat atau zina yang terjadi untuk pemuda-pemudi setempat.